Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Sadiq dengan NPM 24081070100104. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UTS praktikum basis data yang telah saya buat. Baik, di sini diberikan IRD-nya tuh seperti ini dan juga kita disuruh mengerjakan beberapa soal sesuai dengan gambar IRD yang ada di sini, di atas ini. Soalnya adalah kerjakan semua nomor di bawahnya sesuai instruksi yang telah diberikan dan disertai dengan penjelasan singkat. Pertama, buatlah database baru yang berisikan 2 digit awal dan 2 digit akhir NPM Anda dan UTS FBD. 2. Buatkan proses create table berdasarkan IRD data serta asumsikan penggunaan constraint seperti primary key dan foreign key yang merupakan kanalitas pada tabel. 3. Buatkan proses insert data ke dalam semua tabel yang telah Anda buat tadi. Kemudian tampilkan data yang telah dimasukkan pada masing-masing tabel tadi, minimal 5 data. 4. Buatkan contoh proses penggunaan update dan delete terhadap data yang telah dimasukkan. 5. Buatkan contoh proses dalam penggunaan query select untuk menampilkan kolom tertentu, query select data tertentu dengan where, query select menggunakan operator and dan or, query select menggunakan operator between, query select menggunakan operator like. Baik, yang pertama sini saya ingin jawab soal pertama. 1. Buatlah database baru yang berisikan 2 digit awal dan 2 digit akhir NPM Anda dan UTS LabBD. Ya, bisa dilihat di sini create database 24104. Nah, di sini saya buat 3 digit akhir karena NPM akhir saya itu 3 digit. Nah, sesuai instruksi berarti lah, sesuai kan. Jadi underscore UTS LabBD. Database baru berhasil dijalankan. 2. Buatkan proses create table berdasarkan IRD data serta asumsikan penggunaan constraint seperti primary key dan foreign key yang merupakan kardinalitas pada table. Nah, di sini pertama saya membuat create table penjual dengan constraint-nya itu ada entry primary key, varchar, text, varchar juga. Nah, seperti inilah dash-nya. Kemudian yang kedua saya membuat create table barang dengan isi constraint-nya itu ada entry primary key, varchar, decimal, entry dan juga foreign key. Dan seperti inilah dash-nya berhasil. Kemudian yang ketiga saya membuat create table pembeli dengan isi constraint itu ada entry primary key, varchar, text dan juga varchar. Dan seperti inilah dash-nya juga ya, bisa dilihat berhasil. Kemudian yang terakhir saya membuat create table pembeli. Ya, constraint-nya itu ada entry primary key, auto increment, entry, that key, foreign key. Dan seperti inilah dash-nya ya. 3. Buatkan proses insert data ke dalam semua tabel yang telah Anda buat tadi. Kemudian tampilkan data yang telah dimasukkan pada masing-masing tabel tadi. Nah, di sini saya membuat insert into penjual values, insert into barang values, insert into pembeli values, insert into dibeli, ID barang, ID pembeli, tanggal values. Pertama ada insert into penjual values. Di sini ada ID penjual, ada nama penjual, ada alamat penjual, alamat Gmail penjual, dan juga ada nomor telepon penjual. Kemudian ada insert into barang values. Sini ada ID barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan juga ID penjualnya. Kemudian di sini ada insert into pembeli values. Nah, di sini ada ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan juga Gmail pembeli. Kemudian insert into dibeli. Di sini ada ya ID barang, ID pembeli, dan juga tanggal barang dibeli, pada bulan dan juga tahunnya itu. Kemudian ya seperti inilah tampilan tabel setelah dimasukkan data. Semuanya berhasil. Kemudian 4. Buatkan contoh proses penggunaan update dan delete terhadap data setelah dimasukkan. Baik, di sini saya agak kecepatan tadi waktu saya screenshot ya.
Jadi di sini mungkin ada kesalahan sedikit. Seperti ini misalnya yang update barang set harga 3.200.000, where ID barang 102. Nah, sini udah keluar 3.200.000. Sebelumnya tuh 3 juta. Nah, tapi di sini di tampilannya tuh udah 3.200.000. Nah, mungkin saya agak kecepatan sedikit tadi ya. Lupa saya lupa saya buat tabel awalnya tadi lupa saya buat. Mungkin ya ada kesalahan sedikit. Dan juga pada delete-nya juga from pembeli where ID pembeli 104 ya. Seperti inilah. Inilah contoh penggunaan update dan delete setelah berhasil jalankan. Mungkin sini ada pada nomor 4 ini ada sedikit kekeliruan ya. Kemudian ya, nomor 5 ada buatkan contoh proses dalam penggunaan query select untuk menampilkan kolom tertentu. Yang pertama ada diminta select nama barang, harga, from barang. Nah, diminta itu nama barang dan juga from dan juga harga barang. Nah, sini keluarlah nama barang dan harga serta harga barangnya juga. Data menampilkan tabel sesuai dengan yang diminta. Kemudian ada query select data tertentu dengan where. Nah, sini select from barang where harga lebih besar dari 1 juta. Keluarlah 3 barang ini, karena 3 barang ini memiliki harga di atas 1 juta seperti ini, yaitu 7 juta, 3.200.000, 1.800.000. Tetap menampilkan barang yang harganya di atas 1 juta. Kemudian query select menggunakan operator and dan or. Select from barang where stock lebih besar 10 and harga lebih kecil 5 juta. Nah, di sini keluarlah 3 barang ya, sesuai dengan diminta ya, stoknya di atas 10 ya, semuanya itu stoknya itu di atas 10, ada 20, 30, 15. Dan juga di sini ada sesuai harganya juga di bawah 5 juta seperti ini. Data menampilkan jumlah stok barang di atas 10 stok dan harga barang di bawah 5 juta. Kemudian di query select menggunakan operator between. Di sini select from barang where harga between 1 juta dan 4 juta. Keluarlah dua barang ini karena dua barang ini memiliki harga di antara 1 juta dan 4 juta. Ini pertama ada 3.200.000 dan juga 1.800.000. Data menampilkan harga barang di antara 1 juta dengan 4 juta. Kemudian yang terakhir ada query select menggunakan operator like. Select from pembeli where nama pembeli like. Nah, di sini user meminta untuk nama pembeli dengan yang dalamnya tuh ada huruf A. Nah, keluarlah semuanya. Karena nama pembeli semuanya di sini ada huruf A. Jadi keluarlah semuanya ya, berhasil. Data menampilkan nama pembeli pada tabel pembeli yang memiliki huruf A di namanya. Sekian presentasi hasil tugas UTS praktikum kesehatan telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.